Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sebelum ada kompor gas atau kompor listrik seperti sekarang, pernah nggak sih teman-teman melihat atau memakai kompor minyak tanah? Di kompor itu ada sumbu yang terendam dalam minyak tanah. Nah, minyak tanah yang ada di bagian bawah kompor bisa naik ke atas sampai ke ujung sumbu. Ketika diberikan api, sumbu akan terbakar dan api menyala. Kok bisa gitu ya? Padahal nggak ada yang narik minyaknya kan? Ternyata minyak tanah bisa naik pada sumbu kompor karena adanya proses kapilaritas. Kapilaritas merupakan salah satu fenomena fisika dalam fluida statis. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan kapilaritas? Apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Nah, teman-teman, kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik pada zat cair dan dinding pipa kapiler. Gaya ini membuat zat cair bergerak, baik naik maupun turun karena adanya tegangan permukaan di sekitar zat cair yang bersentuhan dengan dinding pipa kapiler. Coba teman-teman perhatikan gambar kapilaritas pada pipa kapiler berikut. Ternyata besarnya kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler berbanding terbalik dengan jari-jari pipa kapiler. Pada gambar terlihat bahwa semakin kecil jari-jari pipa kapiler, semakin tinggi zat cair di dalamnya. Kenaikan atau penurunan zat cair di dalam pipa kapiler dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho kali G kali R. Dengan H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, R jari-jari pipa kapiler, keduanya dalam satuan meter. Gamma tegangan permukaan, satuannya Newton per meter, theta sudut kontak dalam derajat. Rho massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, dan G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk melihat kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler, ada 2 macam zat cair yang sering digunakan, yaitu air dan raksa. Air dan raksa memiliki sifat fisik yang sangat berbeda, dan sifat-sifat ini bisa menunjukkan fenomena kapilaritas dengan jelas. Seperti apa perbedaan peristiwa kapilaritas pada 2 zat ini? Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, air. Air digunakan untuk menunjukkan peristiwa kapilaritas karena memiliki gaya adesi yang lebih besar daripada gaya kohesi. Gaya tarik-menarik antara molekul air dengan dinding pipa kapiler atau adesi lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara molekul air dengan molekul air atau kohesi. Akibatnya, air akan membasahi dinding pipa kapiler. Permukaan air pada pipa kapiler lebih tinggi daripada permukaan air dalam bejana. Permukaan air dalam pipa kapiler akan naik dan membentuk meniskus cekung. Sudut kontak yang terbentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding pipa kapiler lebih kecil dari 90 derajat. Sebaliknya, raksa digunakan untuk menunjukkan peristiwa kapilaritas karena memiliki gaya kohesi yang lebih besar daripada gaya adesi. Gaya tarik-menarik antara molekul raksa dengan molekul raksa atau kohesi lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara molekul raksa dengan dinding pipa kapiler atau adesi. Akibatnya, raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler. Permukaan raksa pada pipa kapiler lebih rendah daripada permukaan raksa dalam bejana. Permukaan raksa dalam pipa kapiler akan turun dan membentuk meniskus cembung. Sudut kontak yang terbentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding pipa kapiler lebih besar dari 90 derajat. Teman-teman, berikut ini adalah kesimpulan perbedaan antara kapilaritas pada air dan raksa. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, kain pel menyerap air. Teman-teman pasti sering melihat kain pel yang bisa mengelap genangan air di lantai kan? Nah, itu terjadi berkat kapilaritas. Kain pel punya serat-serat kecil yang membentuk celah-celah sempit, dan celah-celah ini bikin air tertarik untuk meresap ke dalam kain. Jadi, meskipun lantainya basah, kain pel dengan cepat menyerap air dan bikin lantai jadi kering lagi.
Kedua, penggunaan tisu atau kertas pengering. Pernah nggak teman-teman melihat tisu yang langsung menyerap cairan seperti air atau minyak? Itu juga terjadi karena kapilaritas. Tisu atau kertas pengering memiliki banyak serat kecil yang memungkinkan cairan meresap ke dalamnya. Jadi, ketika teman-teman ngelap meja atau tangan dengan tisu, cairan langsung ditarik masuk ke dalam serat-serat tisu itu. Ketiga, naiknya air hujan pada dinding rumah. Biasanya dinding rumah juga ikutan basah ketika hujan lebat kan? Nah, itu terjadi karena ada gaya tarik-menarik antara air hujan dengan dinding rumah. Air hujan punya gaya tarik ke atas, meskipun gravitasi seharusnya membuat air hujan jatuh ke bawah. Selain itu, dinding rumah juga terdiri dari serangkaian celah-celah kecil atau pori-pori yang bisa menyerap air. Ketika air hujan jatuh ke dinding, molekul-molekul air itu seperti tertarik untuk menempel pada dinding, lalu air terus naik ke atas mengikuti permukaan dinding. Keempat, buku tulis penyerap tinta. Pernah nggak sih teman-teman penasaran kenapa ya tinta yang ada di pena bisa nempel di buku tulis? Ternyata ini terjadi karena adanya kapilaritas. Kertas di buku tulis punya banyak pori-pori kecil. Ketika kita menulis dengan pena, tinta dari ujung pena jatuh ke kertas. Molekul-molekul tinta menempel ke serat kertas, kemudian tinta naik sedikit demi sedikit mengikuti celah-celah kecil kertas. Makin banyak tinta yang diserap, makin tertarik tinta itu untuk menyebar lebih jauh ke dalam kertas. Inilah yang bikin tulisan kita kelihatan jelas di atas kertas. Kalau kertasnya lebih tebal atau punya pori-pori yang lebih besar, tinta bisa lebih cepat menyerap. Kelima, menyiram tanaman. Saat menyiram tanaman, air akan naik ke akar dan batang tanaman melalui pembuluh-pembuluh kecil di dalam tanaman. Air tertarik untuk naik meskipun ada gravitasi yang pengen menariknya ke bawah. Inilah yang membuat tanaman tetap bisa mendapatkan air sampai ke daunnya. Nah, dari contoh-contoh tadi, bisa dikatakan bahwa kapilaritas merupakan gaya alami yang bikin cairan bisa bergerak atau menyebar lewat celah-celah kecil atau permukaan yang rapat. Tanpa kapilaritas, banyak hal di sekitar kita, seperti tanaman yang tumbuh sehat atau kompor minyak tanah yang nyala, nggak akan terjadi dengan mudah. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Diketahui sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam bejana berisi zat cair. Kita diminta untuk menentukan besaran yang mempengaruhi kenaikan permukaan zat cair. Sesuai dengan persamaan kapilaritas, H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho kali G kali R. Maka kenaikan permukaan zat cair H dalam pipa kapiler bergantung pada sudut kontak theta, tegangan permukaan gamma, massa jenis zat cair rho, dan jari-jari pipa kapiler R. Ini berarti kenaikan permukaan zat cair tidak bergantung pada tekanan udara luar. Jawabannya E. Soal kedua. Terdapat beberapa gambar peristiwa kapilaritas, kita diminta untuk menentukan peristiwa kapilaritas yang benar. Dari gambar terlihat bahwa zat cair yang digunakan adalah air. Jika air dimasukkan ke dalam pipa kapiler, maka permukaan air pada pipa kapiler akan naik lebih tinggi daripada permukaan air dalam bejana dan membentuk meniskus cekung. Maka gambar yang sesuai adalah B. Soal berikutnya. Diketahui sebuah pipa kapiler dengan jari-jari R sama dengan 1 mm sama dengan 0,001 meter berisi raksa yang massa jenisnya rho sama dengan 13,6 gram per cm kubik sama juga dengan 13.600 kg per meter kubik. Jika sudut kontak theta 120 derajat, maka nilai cos theta sama dengan negatif 0,5. Tegangan permukaan gamma 1,36 Newton per meter dan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta menentukan penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut atau nilai H. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan kapilaritas H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho kali G kali R. Kita masukkan nilainya,
2 kali 1,36 dikali negatif 0,5 dibagi 13.600 kali 10 kali 0,001 sama dengan negatif 1,36 dibagi 136 sama dengan negatif 0,01 meter sama juga dengan negatif 1 cm. Tanda negatif menunjukkan bahwa raksa mengalami penurunan dalam pipa kapiler. Jadi penurunan raksa dalam pipa kapiler adalah 1 cm. Soal keempat. Diketahui diameter suatu pipa kapiler D sama dengan 1 mm, sehingga jari-jarinya R sama dengan 0,5 mm, sama dengan 0,0005 meter. Kenaikan permukaan air H sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter di atas permukaan air di luar pipa kapiler tersebut. Jika sudut kontak air θ sama dengan 60 derajat, nilai cos 60 derajat adalah 0,5. Massa jenis air, rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta menentukan besar gamma atau tegangan permukaan air. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan kapilaritas H sama dengan 2 gamma cos θ dibagi rho kali G kali R. Sehingga gamma sama dengan H kali rho kali G kali R dibagi 2 cos θ. Kita masukkan nilainya 0,04 kali 1000 kali 10 kali 0,0005 dibagi 2 kali 0,5 sama dengan 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2 Newton per meter. Jadi tegangan permukaan air adalah 0,2 Newton per meter. Soal kelima. Diketahui pipa kapiler yang berjari-jari R 2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Dimasukkan tegak lurus ke dalam zat cair yang memiliki tegangan permukaan gamma sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Ternyata permukaan zat cair dalam pipa kapiler naik sebesar H sama dengan 2 mm sama juga dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika sudut kontak zat cair θ sama dengan 37 derajat, cos 37 derajat adalah 0,8 dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta menentukan nilai rho atau massa jenis zat cair tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan kapilaritas H sama dengan 2 gamma cos θ dibagi rho kali G kali R. Sehingga rho sama dengan 2 gamma cos θ dibagi H kali G kali R. Sama dengan 2 kali 3 kali 10 pangkat min 2 kali 0,8 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1200 kg per meter kubik. Jadi massa jenis zat cair tersebut adalah 1200 kg per meter kubik. Soal terakhir, diberikan beberapa peristiwa, kita diminta menentukan peristiwa yang bukan menunjukkan gejala kapilaritas. Untuk menjawab soal ini, kita bisa memeriksanya satu persatu. Buku tulis menyerap tinta merupakan peristiwa kapilaritas. Air naik pada batang tumbuh-tumbuhan juga peristiwa kapilaritas. Minyak naik pada sumbu kompor adalah peristiwa kapilaritas. Tetesan air yang jatuh pada daun berbentuk bola merupakan peristiwa tegangan permukaan. Dan naiknya air pada sumur bor adalah kapilaritas. Jadi dari peristiwa yang diberikan, yang tidak termasuk gejala kapilaritas adalah tetesan air yang jatuh pada daun berbentuk bola. Ini merupakan contoh peristiwa yang menerapkan tegangan permukaan. Jawabannya D. Slide. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang kapilaritas. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai viskositas di video berikutnya. Tungguin ya, sampai jumpa.